Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot biasa. Dipilih kartumu. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat ya. Terus udah gitu selalu lancar dalam segala hal. Masih pada aktivitas belum atau udah pada cuti nih? Kayaknya nggak boleh mudik ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya, nikmatin aja. Yang penting teman-teman daripada bete nggak bisa mudik, nah mendingan kan dengerin cuap-cuap aku, cuap-cuap Empit Tarot Channel ya. Oke, hari ini aku mau bikin temanya itu adalah kapan aku ketemu jodohku dan kira-kira di mana. Kan kayaknya seru ya, kapan aku ketemu jodohku dan kira-kira di mana. Tapi sebelum aku kocok kartuku dan pilih kartu, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan mulai kocok kartu aku. Seperti biasa, aku kocok kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mulai aku tebar. Shoot. Aku akan pilih dimulai dari nomor 1. Oh, ini kok ambil 2 nggak apa-apa ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Oke, sebentar aku tutup. Saya ulangi lagi, nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi, kapan kamu ketemu dengan jodohmu dan kira-kira di mana? Silakan ya, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah, baiklah. Aku akan mulai bacain dari nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Yang pertama, kira-kira kamu ketemu di mana sih? Nah, ini dia. Oke, yang pertama itu secara tidak langsung dari 3 kartu yang keluar ini aku membacanya lebih ke arah ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan atau istilah kasarnya kalau teman-teman yang di sini masih sekolah, berarti ruang lingkup sekolah. Ya walaupun sekarang lagi pandemi mungkin agak susah untuk ketemu di sekolah ya, tapi di sini lebih cenderung kelihatan sih memang ke arah ruang lingkup yang kamu kerjakan, bisa sekolah atau misalnya pekerjaan. Nah, contohnya gini. Kalau yang aku lihat di sini itu adalah lebih kecenderungan adalah kamu tidak sengaja bertemu itu nanti dengan dia, dengan jodohmu itu. Kalau gambaran kartu aku yang pertama memang dari ruang lingkup pekerjaan. Entah kalian LDR, soalnya aku lihat dari kartu aku ini lebih LDR, dan kalian ketemunya itu nggak sengaja di tempat kerja atau training, atau biasanya kalau di hotel itu apa sih namanya, seminar. Nah, soalnya aku lihat gini, ada perjalanan dinas dalam hal pekerjaan, tapi nggak sengaja itu ada unsur rapat meeting dari seluruh cabang yang ada di seluruh Indonesia. Nah, bisa aja kalian teman-teman kerja di perbankan, bisa aja teman-teman kerja di leasing, bisa aja ASN, bisa aja BUMN, apa deh pekerjaannya deh. Yang memang ada gambaran juga, pasti ada gambaran dinas keluar kota. Nah, ini aku melihatnya seperti itu, ada gambaran dinas keluar kota, dan nggak sengaja juga ketemunya di sebuah daerah. Di sebuah daerah tersebut juga, kalau aku lihat dari gambaran kartu aku juga memang ya, apa ya namanya ya, yang berhubungan dengan pekerjaan sih kalau aku lihatnya ya gitu. Dan aku juga lihat sih kalian tidak satu kota. Terus aku juga lihat pekerjaannya sama-sama cukup bagus dan sama-sama satu bidang ya, karena ketemunya nggak sengaja berbarengan. Terus aku juga lihat di kartu aku untuk kira-kira kapan tahunnya, ini gambarannya ya setahun sampai 2 tahun dari sekarang, dan di sekitaran bulan September aku lihat di kartu aku. Terus aku juga lihat di sini sih dari segi materi bagus ya, maksudnya kamunya juga bagus, dianya juga bagus, karena kalian sama-sama disiplin dan pekerja keras. Ditambah juga dia orangnya pintar dan brilian, dan kamu juga orangnya profesional. Dan aku juga lihat sih kalau untuk dari segi kulit, warna kulit itu ke arah kuning langsat sawo mateng kalau aku lihat dari kartu aku. Kuning langsat sawo mateng, terus agak tinggi, agak kurus tapi tidak kurus sekali.
Kalau yang perempuan rambutnya panjang di bawah pundak, kalau yang laki-laki kayak cepak, tapi nggak cepak botak ya, tapi cepak spiky gitu lah ya, apa ya, pokoknya model-model laki yang kadang suka pakai apa sih, nanti saya nyebut merek dikiranya endorse ya, apa sih pokoknya yang gel rambut, nah itu dia. Nah jadi kayak kalau cowok tuh yang agak-agak senang pakai gel rambut. Terus aku juga lihat di sini ketemunya memang nggak sengaja ya, namanya kita ada di dalam satu ruang lingkup, apa namanya, ruang lingkup meeting atau ruang lingkup seminar atau ruang lingkup training, pasti kan ada acara malam kebersamaan kan. Nah mungkin nggak sengaja berkenalan, tukeran nomor telepon, lo cabang mana, terus dari komunikasi dimulai. Nah disitulah ternyata timbul wacana cinta. Nah mungkin dari wacana cinta itu ada gambarannya juga sama-sama single, sama-sama juga belum memiliki pasangan atau kekasih, sehingga melangkahnya cukup enak. Kalau aku lihat dari kartu aku, melangkahnya cukup enak. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini istilah kasarnya apa ya namanya ya, lebih enjoy sih. Kalau aku lihat dari kartu aku lebih enjoy, terus udah gitu lebih tenang sih, maksudnya ngejalannya lebih tenang gitu. Dan aku juga lihat sih di sini semuanya baik-baik aja gitu, walaupun memang apa ya, awal-awalnya kan canggung ya gitu kan, nanti dikira udah istri orang atau udah suami orang, ternyata pas udah benar-benar kenal lebih dalam sih ternyata sama-sama single aku lihatnya. Dan aku juga lihat di sini sih, aku akan ambil 2 kartu sambil aku lihat di sini kira-kira ada apa sih gitu kan. Aku lihat salah satu dari kalian itu duda, ya duda atau janda ya, artinya gini, mungkin yang teman-teman jumpai nanti adalah dia single tapi sudah pernah menikah. Aku lihat dari kartu aku, karena memang di sini ada tulisannya masalah hukum. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku sepertinya memang sudah pernah menikah, tapi ya dia mau mencari yang serius lagi gitu ya. Yang penting kan sama-sama single, Bo, gitu kan, sama-sama single. Cuma memang aku belum terlalu kelihatan apa namanya single itu siapa gitu. Tapi aku lihat ya single yang statusnya sudah menikah itu siapa. Cuma yang pasti aku lihat sih status yang sudah menikah dari dia ya. Kalau aku lihat dari kartu aku kayaknya sih dia, gambar kartu aku ke arah duda gitu. Dan kamu juga ketemunya dia juga kamu happy, aku lihatnya. Cuma kalau untuk duda ada anak atau belum ada anak, aku membacanya masih sedikit kemungkinan besar belum ada anak, dan sepertinya mereka bercerai hidup gitu. Kalau aku lihat dari kartu aku ya, mereka posisinya cerai hidup. Dan aku juga lihat dari kartu aku sih perlahan tapi pasti kalian memang punya visi misi yang sama ya, terus sama-sama mau berdoa, sama-sama rajin berdoa, ditambah juga mungkin ada apa ya, ada rezeki juga gitu kan, sehingga ternyata apa yang kamu harapkan bisa tercapai gitu kan, sehingga membuat kamu dan dia melangkahnya enak ke depannya. Itu sih aku lihat kayak gitu. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini dianya juga berusaha untuk apa ya, menunjukkan identitas dirinya dia ya. Maksudnya identitas itu adalah dia mulai menunjukkan kalau memang dia single, kalau dia memang sudah menikah, sudah pernah menikah, dan ada bukti sudah berpisahnya gitu. Alhamdulillah sih dia menunjukkan hal itu. Dan aku bilang sih tidak ada kebohongan ya, artinya adalah maksudnya tidak ada sesuatu hal yang dia tutupin kalau aku lihat dari kartu aku. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, kapan sih aku ketemu dengan jodohku, gambarannya kurang lebih 2 tahun dari sekarang di sekitaran bulan September. Dan ketemunya di mana, gambarannya di lokasi seminar atau lokasi pendidikan atau lokasi meeting atau lokasi training, apapun itu dalam hal pekerjaan. Dan sosoknya seperti apa tadi udah aku jelaskan, dan kayaknya kalian satu ruang lingkup dalam hal pekerjaan. Itu dia aku lihat di kartu aku nomor 1. Nah kalau untuk nomor 2, ini nomor 2 ya, nomor 3 aku geser, nomor 4 aku geser, dan ini nomor 2. Wow, ketemunya di mana? Oke. Ketemunya hampir sama di dalam ruang lingkup pekerjaan. Sepertinya sosok ini tuh entah atasan kamu atau senior kamu ya. Karena yang aku lihat dari kartu aku juga di sini ada indikasi ke arah dia itu punya pekerjaan yang baik. Di sini ada tulisannya sebuah pekerjaan akan dia lakukan awal dari kesuksesan, dan kamu juga ada ilmu baru, berarti artinya adalah kamu bekerja di sebuah perusahaan yang mungkin dimana kamu notabene orang baru dan belum menguasai yang ada. Dan di sisi lain juga di sini ada kartu keyakinan. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, kamu ketemu dia di mana, gambarannya masih di dalam lingkungan pekerjaan.
Terus aku juga lihat dari kartu aku kira-kira kapan untuk ke arah ketemu jodohnya ya, dalam waktu cepat gitu. Dan masa dalam waktu cepat kurang lebih 1 tahun, tapi kalau untuk nikahnya masih agak-agak lama ya. Aku sih membacanya lebih dari 1 tahun atau 2 tahun kalau untuk arah pernikahan. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini, pinter ya orangnya ya, si sosok dia itu pinter, berbakat. Sepertinya dia ini kepala atau supervisor ya, entah di dalam sebuah proyek atau memang di dalam sebuah perusahaan. Misal kalau proyek itu bisa aja dia supervisor bidang apa gitu, dan kamu mungkin administrasinya. Cuma agak hati-hati juga sih, takutnya kan di situ sudah ada posisi ya, dalam arti posisi suami orang atau istri orang, jadi agak hati-hati aja saat merasakan ada kedekatan. Cuma kalau aku lihat dari kartu aku sih memang insya Allah single ya, insya Allah single. Terus ketemunya ya ruang lingkupnya masih dalam pekerjaan, dan aku juga lihat sosoknya itu pintar, kulitnya bersih tapi tidak putih ya, tidak terlalu putih, jadi ya kuning-kuning langsat, pokoknya kulit orang Asia deh gitu kan. Terus aku juga lihat orangnya pintar, sosok dia ini orangnya jujur, terus orangnya juga percaya hal-hal magic, dalam arti adalah mungkin faktor keturunannya juga ada, mungkin dia anak indigo atau dia memang istilah kasarnya punya keturunan gitu aku lihatnya. Dan kalau kamunya pribadi sih di sini ngerasa seperti lingkungan baru ya, karena kamu ngerasain masih kerjanya dalam hal baru, terus udah gitu kamu masih pengen mengenal seluk-beluk di dalamnya seperti apa gitu. Jadi kamu benar-benar di sini situasi kondisinya menurut kamu itu di sini benar-benar baru kalau aku lihatnya. Terus aku juga lihat di sini di kartu aku juga kelihatan ada kartu yang mengatakan aku lihatnya sih kalian sama-sama jatuh cinta ya, sama-sama cinlok dan sama-sama happy gitu aku lihat ya. Jadi semangat ya, kalau pekerjaan semangat gitu. Kalau aku lihat dari kartu aku, pekerjaan semangat, ditambah juga ya mungkin kalian satu pekerjaan sehingga membuat kamu dan dia sama-sama ya gimana ya, kalau satu pekerjaan satu frekuensi, jadi kan mau cemburu-cemburu juga nggak mungkin gitu. Jadi maksudnya mau cemburu juga kamu udah tahu siapa dia, misalnya seperti itu. Jadi kalau aku lihat sih, kalau untuk faktor cemburu kalian sih pasti ada, tapi di sisi lain cemburunya masih bisa terkontrol kalau aku lihatnya di kartu aku. Terus aku juga lihat dari gambar kartu aku juga di sini, kamu juga ini ya seneng sih dengan dia, karena dia juga bantu kamu dari segi finansial, dan dia juga bantu kamu dalam ilmu pekerjaan yang ada di sini. Jadi sehingga membuat kamu tahu harus ngapain aja. Terus aku tambah 2 kartu lagi ya. Dan kira-kira ketemunya kapan? Aku baca kurang lebih 1 tahun dari sekarang. Dan ada indikasi dalam pertemuan itu kamu langsung jatuh cinta, tapi memang belum membahas ke arah pernikahan, tapi lebih membahas ke arah perjalanan cinta kalian, ibarat kata jadiannya kalian, sehingga membuat kalian oh ya gue jadi harus kayak gini, jadi tahu gitu ngapain aja dan langkah apa aja yang harus diambil gitu aku lihatnya. Terus aku lihat apa lagi ya, aku juga lihat ya alhamdulillah kamu dan dia sama-sama jatuh cinta, sama-sama mau membuka hati, sehingga perjalanan kisah cintanya juga ada perjalanan kisah cintanya juga, istilah kasarnya tahu harus ngapain aja dan harus bagaimana aja gitu. Dan yang paling enaknya itu mungkin karena satu pekerjaan ya, jadi kamu tahu aktivitas dia aja, jadi sekasarnya mau dia bohong jadi kamu udah tahu dia bilangnya meeting padahal kagak meeting, misalnya kayak gitu. Nah itu, tapi selebihnya tidak terlalu ada masalah. Paling yang menjadi sebuah masalah itu nggak ada sih, paling uang ya. Maksudnya gini, kamu jangan terlalu gampang juga misalnya dikasih sesuatu dari dia, takutnya malah uang apa gitu, takutnya kamu ada masalah. Pokoknya hati-hati aja deh, kan namanya kalian satu pekerjaan dan belum tentu karyawan yang lain tuh suka dengan hubungan kalian kan. Takutnya dia fitnah, cowoknya tuh suka ngasih duit, jangan-jangan duit ke kantor lagi yang suka dikasih. Nah kita kan nggak tahu mulut julid orang kan. Yang penting di sini kalian orang jalanin yang baik, dan udah nggak usah terlalu mikirin omongan-omongan yang julid itu. Cuma yang aku lihat sih kalian sama-sama jatuh cinta dan sama-sama srek satu sama lain. Jadi nomor 2 aku lihatnya secara review secara keseluruhan itu adalah kamu ketemu kurang lebih 1 tahun dari sekarang, dan ada indikasi ke arah langsung jatuh cinta atau jadian. Terus aku juga lihat di kartu aku, kamu kerja di sebuah pekerjaan atau sebuah perusahaan yang notabene kamu benar-benar baru dengan dunia itu. Gambaran kartu aku sih sepertinya sebuah pekerjaan perusahaan kontraktor atau proyek ya kalau aku lihatnya ya. Terus aku juga lihat di sini kamu ada kedekatan dengan seseorangnya itu aku baca sih masih single insya Allah, dan
ciri-cirinya tadi sudah aku cukup jelaskan, karena seseorang ini sepertinya sosok dia ini punya keturunan indigo atau keturunan orang bisaan. Itu ya aku lihat di kartu aku. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 aku geser. Kira-kira kapan kamu ketemu jodohmu? Ini kalau ini hanya sebuah gambaran ya. Maksudnya gini, sisi kebenarannya itu ya mungkin 0, sekian persen lah ya. Karena sesuatu hal yang benar-benar benar itu hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan dijadikan sebuah patokan, tapi ini dijadikan sebuah doa dan motivasi. Yang baik selalu didoain, yang kurang baik didoain biar tidak terjadi. Intinya sama-sama berdoa, oke? Nah, yang nomor 3 aku lihat dari gambar kartu aku. Orangnya itu kamu udah kenal. Orangnya itu sepertinya ini cinta lamamu. Karena di kartu aku ada tulisannya kehilangan, ada tulisannya posisi serba salah, ada tanggung jawab. Sepertinya ini cinta lamamu yang pada akhirnya ketemu lagi, seperti cinta lama belum kelar. Nah, itu nomor 3. Jadi aku lihat adalah sosok yang gambarannya menjadi mungkin sosok jodohmu itu adalah teman kamu sendiri atau mantan kamu yang cinta lama belum kelar, atau orang masa lalu kamu. Dan kira-kira kapan ketemunya? Kalau aku lihat dari kartu aku sebenarnya sudah ketemu, cuma dalam pertemuan itu belum ada hubungan yang spesial. Nah, pada akhirnya kalian ketemu lagi nih. Sepertinya nih nomor 3 ini ada kisahnya deh. Kalau aku lihat ya, kisahnya itu adalah kamu dan dia dulu pernah dekat atau pacaran. Nah, di saat kalian sudah menyatakan keseriusan di hadapan keluarga kamu, tiba-tiba mamanya dia kagak setuju. Mamanya dia kagak setuju, yang pada akhirnya dia dijodohkan dengan pilihan mamanya. Nah, dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya dia mungkin tidak harmonis. Pada akhirnya entah dia berpisah atau seperti apa. Yang pasti aku lihat di sini ada gambarnya single. Nah, akhirnya nggak sengaja ketemu dengan kamu lagi. Dari situlah ternyata benih cinta itu masih ada. Yang istilah kasar CLBK, cinta lama belum kelar, itu memang masih ada. Walaupun awal mulanya kamu takut gitu, karena kamu takut nanti pada akhirnya mamanya nggak setuju lagi. Tapi alhamdulillah aku lihat di sini ada kartu kerja kerasnya dari sosok dia, sehingga sedikit besarnya membuat hati mamanya luluh. Ya, walaupun mamanya masih ada egois, keras kepala, arogan, tapi paling tidak lebih bisa mengontrol emosi dan lebih bisa mengontrol diri kalau aku lihat dari kartu aku. Dan aku juga lihat di sini dari kartu aku juga ada rasa tanggung jawab. Artinya adalah ada sesuatu hal yang dia kerjakan, dan di dalam proses yang dia kerjakan itu adalah ada indikasinya memang dia itu pengen serius sama dirimu. Bahkan saat dia nggak sengaja ketemu kamu lagi dan cinta lama itu ternyata belum selesai gitu kan, dia ada nyampein ke mamanya kalau dia pengen kembali lagi sama kamu. Awal mula mamanya nggak setuju, tapi pada akhirnya mamanya berpikir, waktu itu saya sudah memberikan pilihan anak saya, dan anak saya mau menjalani dengan apa yang saya jodohkan. Ternyata dalam perjalanannya kandas itu. Jadi ya disinilah mamanya belajar. Aku lihat mamanya belajar dari kisah cinta yang terdahulu, sehingga sekarang membebaskan anaknya memilih siapa. Dan gak sengaja di dalam perjalanan kehidupan si anaknya ini setelah bercerai atau berpisah, ternyata gak sengaja ketemu dirimu lagi. Nah, itu dia. Jadi kayak ada indikasi cinta lama belum kelar. Terus aku juga lihat ada anak atau tidak. Aku sih baca samar-samar, tapi kalau untuk kali ini aku lihat ada anak ya, satu, tapi itu masih samar-samar. Terus aku juga lihat di sini memang awal mulanya tuh kamu takut ya, namanya pernah ditolak sama mamanya ya gitu kan. Jadi kamu takut untuk melangkah, tapi ya mungkin berkat dia meyakinkan sama kamu dan dia memperjuangkan kamu di hadapan mamanya, ya pelan-pelan mamanya menurunkan kategori egoisnya, sehingga meluluhkan hatinya untuk membebaskan pilihan anaknya. Karena mamanya juga mikir, kemarin saya sudah menjodohkan, ternyata anak saya kandas dengan yang itu. Jadi ya akhirnya mamanya tidak mau memaksakan diri gitu kan, daripada nanti maksain diri gagal lagi kan, mendingan gak usah dipaksain gitu. Dan kira-kira kapan untuk menikahnya atau segera menikahnya sih kayaknya secepatnya ya. Jadi awal mula kalian ketemu kurang lebih 6 bulan sampai 8 bulan setelah kalian ketemu. Nah, Mbak Pip, kira-kira ketemunya kapan? Bismillah, semoga tahun ini. Karena gambar kartu aku ada kemungkinan besar ketemunya di tahun ini, di sekitaran akhir tahun. Jadi kalau aku lihat sih dari kartu aku, kapan kamu ketemu jodohmu, gambarannya tahun ini di sekitaran akhir tahun. Dan jodohmu kira-kira istilah kasarnya ketemunya di mana nggak sengaja adalah ini cinta lama belum kelar. Jadi kayak ketemunya nggak sengaja di rumah makan, ataupun di restoran, ataupun di supermarket atau minimarket atau tempat wisata. Nggak sengaja kamu ketemu sama dia,
karena kalian sama-sama satu kota sehingga membuat ruang lingkup yang mungkin kecil, jadi sehingga gampang untuk ketemu. Nah itu dia, aku lihat di kartaku nomor 3. Jadi nomor 3 ketemunya di mana? Ini adalah CLBK, cinta lama belum kelar. Itu dia nomor 3. Nah yang nomor 4 ketemu di mana? Ini ketemunya kayaknya pas lagi nggak sengaja di luar rumah atau luar kantor ya, kayak misalnya di mall, kayak misalnya di tempat wisata atau restoran atau tempat makan. Jadi kalau aku lihat sih di sini nggak sengaja ketemu, dan sosoknya dia ini sepertinya teman kamu sendiri yang pernah kamu tolak juga cintanya. Tapi kalau aku lihat masih dalam ruang lingkup satu kantor ya, kayaknya masih dalam ruang lingkup satu kantor, cuma aku masih samar-samar. Dan aku juga lihat dari kartu aku kapan ketemunya, sekitaran tahun ini, di habis lebaran atau di atas bulan 8 tahun ini, aku lihat ya dari kartu aku. Dan bagaimana ke depannya, aku lihat dari kartu aku memang sih ada jalan ya, cuma mungkin emang dasar dari kamunya juga nggak terlalu suka ya gitu kan. Jadi pada saat kamu memberikan dia kesempatan untuk menjalani, ternyata kandas. Nah jadi kalau aku lihat dari kartu aku, untuk jodohnya mungkin belum si sosok ini, tapi memang ada yang lain, karena di gambar kartu aku next ke depannya ada 2 pilihan lagi yang akan kamu jalani. Cuma untuk perjalanan cinta kamu, perjalanan jodoh kamu, memang kamu harus melewati si sosok dia ini. Sosok dia ini adalah sosok teman kamu sendiri yang pernah dia menyatakan perasaan sama kamu tapi sempat kamu tolak. Terus kamu nggak sengaja keluar kerja. Nah mungkin pada saat keluar kerja itu dia menyatakan perasaannya lagi dan kamu nggak enak, akhirnya kamu terima. Di dalam perjalanannya aku lihat di kartu aku banyak ketidakcocokan yang membuat kamu berpikir apakah memang hubungan ini layak dipertahankan, yang pada akhirnya mungkin kamu mengambil sebuah keputusan untuk mundur pelan-pelan atau pergi pelan-pelan, yang pada akhirnya cintamu kandas lagi dengan dia. Ya walaupun memang sudah diberi kesempatan, juga mungkin ada 1-2 hal dari dirinya dia yang tidak bisa berubah, itu yang mungkin membuat kamu jengkel. Tapi yang pasti aku lihat dari kartu aku memang sih kelihatan banget sosok ini sosok yang pernah kamu tolak ya Neng, kalau aku lihat dari kartu aku. Dan sosok ini juga apa ya, sosok orang yang pintar menutupi sesuatu, dan sosok yang pintar untuk menyembunyikan sebuah rekayasa. Jadi ya mungkin di sinilah yang kamu kayak mikir gini, aduh ngapain sih gue sama dia gitu, lagi pula dia juga orangnya gini, udah gitu orangnya kayak misalnya suka bohong ini itu, tapi ya mungkin pada akhirnya kamu luluh ya karena mungkin udahlah saya kasih kesempatan dulu deh, ternyata pada saat kasih kesempatan tidak digunakan sebaik mungkin, malah tetap aja sifatnya seperti itu, atau mungkin karakternya yang bikin kamu ilfil, akhirnya ya ditinggalin gitu aja deh sama kamu. Ya walaupun ditinggalinnya dengan kata-kata baik-baik sih, tapi ya pada akhirnya kamu kandas lagi sama dia gitu kan, karena memang ya itu perjalanan cinta kamu yang harus kamu lewati dengan dia gitu. Walaupun nanti kedepannya akan ada 2 perjalanan cinta lagi yang harus kamu jalani. Jadi kapan sih Mbak Pit aku kira-kira nikah, yang teman-teman pilih nomor 4? Ini gambarannya adalah 3 tahun dari sekarang. Artinya adalah kamu harus melewati beberapa tahun lagi, dan mungkin kamu harus melewati lagi beberapa cinta kamu yang lalu. Itu dia yang aku lihat di kartu aku nomor berapa nih? 4. Nah, udah aku jelasin teman-teman 1, 2, 3, dan 4 dengan tema kapan kamu ketemu dengan jodohmu, dan kira-kira di mana kamu ketemu dengan jodohmu. Sudah aku jelasin, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga bisa memberikan efek positif buat teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Selalu jaga kesehatan, selalu 3M-nya, dan jangan lupa selalu bersyukur. Oke? Terima kasih banyak. Mohon maaf kiranya kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.